Sira, tolong dong kirimkan proposal yang udah aku kirim lewat WA. Soalnya aku masih di luar nih. Kok aku terus sih, Kak? Kerjaanku juga masih banyak. Aku tunggu di lobi nanti jam 1-an ya. Fir, tolong buka WA. Itu ada file yang ketinggalan belum di print. Aku tunggu di lobi. Kak, ini udah hampir jam 1. Proposalnya juga udah aku cetak. Kenapa tadi sebelum dikirim nggak dicek dulu sih? Kita ini di sini sama-sama kerja. Jangan seenaknya sendiri dong, Kak. Permisi Bu, maaf terlambat. Oke, kita sudah terlalu lama dengan deskripsi pekerjaannya sekarang. Hari ini kita mau menyelesaikan job analysis untuk posisi Elvira. Nah, ini penting agar kita bisa mendukung produktivitas dan efisiensi tim operasional. Oke? Tapi Bu, setiap kali ada analisis baru, beban kerja tim operasional itu semakin bertambah dan membuat mereka itu semakin kewalahan. Kita harusnya bisa mencari solusi yang lebih efektif dan bukan mengandalkan teori saja. Bagaimanapun juga kita harus bisa mempertimbangkan realitas yang ada di lapangan. Jadi jangan sampai kita mengulang lagi ke pola yang sama dan tidak ada perubahan ke depannya. Apa yang perlu dipertimbangkan? Prosedur yang kita punya sekarang tuh sudah teruji. Kalau bisa diubah itu risikonya bisa besar. Mungkin kita bisa memadukan metode lama dan baru. Nah, saya punya beberapa referensi dari perusahaan startup yang berfokus pada efisiensi ini. Saya mau kalian fokus pada data dan perlu informasi yang jelas untuk ini, bukan debat kusir kayak gini. Oke, sekarang Fatur bisa meninggalkan ruangan. Baik Bu, saya izin keluar dari forum. Terima kasih. Permisi, Bu. Ya, silakan. Oke, langsung aja Elvira. Bagaimana pandangan kamu tentang pekerjaan kamu saat ini? Jujur, Bu, sebenarnya banyak pekerjaan yang saya lakukan. Namun itu semua di luar job description saya. Dan itu cukup melelahkan. Jujur, Bu, sebenarnya banyak pekerjaan yang saya lakukan. Namun itu semua di luar job description saya. Dan itu cukup melelahkan. Selain urusan teknis, saya sering diminta untuk membantu urusan administrasi. Padahal jelas sekali, itu bukan job description saya. Misalnya Elvira, Selain urusan teknis, saya sering diminta untuk membantu urusan administrasi. Padahal jelas sekali, itu bukan job description saya. tapi administrasi kan bagian dari kerja tim Elvira. Lalu kalau bukan kamu siapa lagi? 2, 1. Nah, itu masalahnya. Tidak ada pembagian kerja yang jelas. Saya cukup khawatir. Job analis yang baru ini nantinya justru akan menambah beban saya. Baik Elvira, kami akan diskusikan lagi. Sekarang kamu bisa meninggalkan ruangan ini. Baik, terima kasih. Permisi, Bu. Pagi, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas proses job analysis untuk posisi baru kita. Nah, dalam proses ini saya mengundang Ibu Silvi untuk membantu proses penyusunan job analysis.
Silakan Bu Silvi. Terima kasih Bu Naza, selamat pagi semuanya. Job analysis ini sangat penting untuk memastikan kita memiliki deskripsi pekerjaan dan juga spesifikasi yang jelas. Tentunya hal ini akan sangat membantu kalian untuk meningkatkan kinerja kalian dalam perusahaan dan juga akan membantu pimpinan kalian dalam melakukan penilaian atas kinerja kalian. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh lagi, mungkin bisa dijelaskan Bu Silvi tentang apa sih yang sebenarnya harus kita susun terlebih dahulu sebelum menyusun job analisis ini, karena seringkali kita kurang memahami dasar-dasar apa yang sangat dibutuhkan dalam penyusunan analisis tersebut. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengumpulkan informasi. Kita akan melakukan wawancara, survei, dan juga observasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang tugas-tugas dan juga tanggung jawab atas posisi kita. Baik Kak Fani, sebenarnya di sini aku masih bingung dengan beberapa tugas di job description-ku. Bisa tolong Kakak jelaskan lebih detail lagi? Oke Vira, jadi nanti kita akan memastikan semua tugas dan tanggung jawab ini tercantum dengan jelas di job analisis yang baru. Nah, mungkin kamu mau bisa buat catatan apa saja yang perlu ditambahkan gitu. Baik, terima kasih Kak. Jadi langkah pertama adalah dengan mengumpulkan informasi. Kita akan melakukan wawancara, survei, dan juga observasi. Rida, bisa kamu jelaskan bagaimana kinerja tim kamu sehari-hari? Jadi tim kami itu fokus pada analisis data serta pelaporannya. Jadi setiap anggota tim itu memiliki spesialisasi dan tugasnya masing-masing. Contohnya seperti ada anggota tim yang bertugas untuk mengumpulkan data, ada yang menyusun dan melaporkan data. Jadi menurut saya dalam menyusun deskripsi pekerjaan ini kita harus lebih spesifik agar kinerja tim itu bisa lebih efektif ke depannya. Saya setuju, tapi bagaimana dengan tugas-tugas yang lebih fleksibel? Terus kadang-kadang kita juga harus menyesuaikan peran sesuai dengan kebutuhan proyek. Itu poin yang bagus. Kita perlu memastikan bahwa job description cukup fleksibel untuk menampung perubahan, tetapi harus tetap jelas dalam tanggung jawab utamanya. Oke, terima kasih Fatur udah kesini. Aku mau nanya nih ke kamu terkait dengan tugas-tugas kamu dan kendala apa yang ada selama kamu mengerjakan tugasmu. Bisa kamu sampaikan? Tugas utama saya adalah memastikan semua laporan tepat waktu dan akurat. Sedangkan untuk tantangannya, seringkali ada perubahan mendadak dari manajemen yang perlu kita sesuaikan dengan cepat. Oke, terima kasih atas informasinya Fatur. Permisi Bu Naza, ini ada beberapa surveinya sebelum dibagikan kepada karyawan. Nah, survei ini nanti itu akan membantu kita mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang tugas-tugas dan tanggung jawab setiap posisi karyawan, Bu. Oke, udah aman kok. Bisa kamu kirim sekarang dan pastikan semua karyawan menginput data biar job analisis kita lebih komprehensif. Oke, kita harus menemukan keseimbangan. Job description yang terlalu kaku bisa menghambat adaptasi, yang terlalu fleksibel pun juga bisa menyebabkan kebingungan. Sebentar Bu Silvi, saya masih berpikir ya, kita perlu lebih fleksibel dalam job description ini. Banyak dari tim saya yang melakukan tugas di luar deskripsi mereka karena kebutuhan proyek yang membludak dengan SDM yang sedikit. Saya setuju dengan Fatur, kita memang memerlukan fleksibilitas, tapi kita perlu memastikan adanya batasan agar tidak membebani dan tidak membingungkan salah satu rekan kerja yang bekerja di dalam tim. Tapi bukankah job description yang terlalu fleksibel bisa membuat tugas utama tidak jelas? Saya sebagai karyawan baru sering merasa bingung dengan tugas yang berubah-ubah. Kinerja Elvira itu hanya mengerjakan tugas utamanya saja, tetapi kenapa kok kamu menambahi tugas-tugas yang memberatkan Elvira? Sebenarnya kan memang tidak boleh dilakukan seperti itu. Loh, tapi kan bukan dia awal masuk ya. Di mana-mana biasanya kalau pekerja yang awal masuk itu pasti ada lah disuruh-suruh sama bosnya, kayak misalnya buat kopi kah. Oke, jadi ini draft akhir kita. Lalu kita akan uji coba job description ini dan mendapatkan feedback lebih lanjut sebelum diimplementasikan secara resmi.
Oke, gimana Bu Silvi? Apakah ada yang perlu diubah untuk memaksimalkan job description ini? Coba saya cek dulu ya. Menurut saya ini sudah cukup sih, namun Bisa lebih dirincikan lagi terutama di bagian tugas utamanya karena ini tugas utamanya ini masih belum terlalu rinci ya, belum terlalu jelas ya. Fani bisa dilengkapi ya bagian yang perlu ditambahkan tadi. Oke, apakah ini sudah bisa diimplementasikan, Bu? Kalau dari saya sendiri sudah cukup ya. Mungkin Bu Silvi sebagai konsultan, apakah ada yang perlu ditambahkan lagi untuk job analysis ini? nah, yang ini sudah tepat. Silakan ini bisa mencoba diimplementasikan ya. Semoga dengan job analysis yang baik seperti ini, kita tidak hanya membantu dalam rekrutmen juga, tetapi bisa meningkatkan efisiensi dan juga kinerja dari karyawan kalian. Oke, baik. Terima kasih atas kerjasamanya semua. Dengan job analysis yang tepat, kita dapat memastikan setiap posisi memiliki deskripsi yang jelas dan Terima kasih semua. Sekarang aku merasa lebih bersemangat dan antusias dengan tanggung jawab baruku. Job description ini akan sangat membantu saya dan tim dalam menjalankan tanggung jawab dan tugas ke depannya. Saya setuju. Ini langkah yang bagus untuk kejelasan dan efisiensi. baik. Karena penyusunan job description sudah selesai, maka rapat saya akhiri. Semua bisa meninggalkan ruangan.